omongan Zakir Naik itu saya dulu besar lah ya, ceramah ulama besar, dan situ ada yang bertanya tentang, sebentar saya mau buka dulu ini ya, tentang surat Az-Zukhruf ayat 61 yang artinya seperti ini. Dan sungguh dia Isa Al-Masih itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nama saya Muhammad Handika Febianto, usia saya 24 tahun. Agama saya bukan dari Kristen dari kecil, karena nama saya sudah Muhammad Handika Febianto, udah pasti tahu dari mana saya. Saya dari seberang. Keluarga saya kan orang Madura. Kakek saya Madura, mama saya Madura. Jadi mungkin banyak orang tahu ya, Madura itu kental sekali dengan agama Islamnya. Jadi saya di situ nggak pernah sama sekali dari kecil nggak pernah tahu agama lain selain Islam. Rasa membenci orang Kristen itu tumbuh sendiri, mungkin karena pergaulan atau karena emang itu saya nggak tahu, nggak mengerti. Intinya di dalam diri saya itu apa ya, melihat orang Kristen itu nggak senang lah, intinya benci dan menganggap mereka itu kafir, karena yang saya tahu dulu hanya orang Islam lah, agama Islam lah yang benar, nggak ada agama lain yang benar selain Islam. Mama saya mengenal Tuhan Yesus, mama saya pindah masuk Kristen. Saya, mama mau masuk Kristen, kamu gimana? Kalau kamu nggak seneng nggak apa-apa, katanya. Tuhan anak-anak, mama nggak mau ninggalin Tuhan cuma karena anak gitu. Mama saya bilang seperti itu. Awalnya saya gimana ya, nggak menerima, cuma dalam hati saya sakit hati gitu, saya kecewa kenapa harus pindah agama gitu. Apalagi dengan almarhum kakek saya sangat tidak setuju ya, benar-benar fanatik sekali, besar lah ya, ceramah ulama besar, dan situ ada yang bertanya tentang, sebentar saya mau buka dulu ini ya, tentang surat Az-Zukhruf ayat 61 yang artinya seperti ini. Dan sungguh dia Isa Al-Masih itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Di situ tafsirannya diperjelasin sama orang itu, tafsirannya seperti ini. Jadi Isa Al-Masih itu jangan dianggap Tuhan kalau di orang Kristen ya, jangan dianggap Tuhan, tapi dianggaplah sebagai dia nabi. Karena Yesus itu cuma dikasih mujizat sama Allah, katanya, sama Allah. Bukan Tuhan dia. Karena dia ada tahu hari kiamat juga karena Allah, bukan karena dia. Di situ saya bangga dengan orang itu kan, karena saya langsung mikir gini, gue punya ini ya nih, punya omongan kalau teman-teman gue nanya kenapa mah gue masih Kristen. Saya walaupun berbohong kepada teman-teman saya, cuma saya punya omongan gitu. Ma gue ngikut Kristen bukan nganggap Yesus itu Tuhan, tapi sebagai nabinya kan. Kalau di Islam kita ngikutin Nabi Muhammad, kalau ma gue enggak, ma gue ngikutin Isa Al-Masih. Saya jawab kayak gitu, padahal saya cuma bohong, karena omongan Zakir Naik itu saya dulu, coba ke omongan itu. Pokoknya ulama itu ada benar ya gitu. Dulu saya mikir saya bangga gitu kan. Nah, udahlah, saya itu cuma di dalam hati kecil saya nggak tahu kenapa, mungkin karena mama saya setiap hari pujian di rumah, mama saya selalu berdoa di rumah walaupun saya pakai handset kencang-kencangnya, saya main game, saya nggak mau tahu tentang agama mama saya. Cuma di situ apa ya? Mungkin emang Tuhan udah memilih saya sejak dalam kandungan. Jadi pergumulan saya sudah dimulai dari tahun 2014. Di situ saya guncang ya kan. Saya Islam, cuma saya apa ya? Nggak ngejalanin sholat 5 waktu karena udah goyang, iman saya udah goyang di situ. Akhirnya setiap saya sholat saya selalu begini, ini saya berdoa untuk siapa gitu. Ini pribadi saya ya, nggak tahu kalau orang-orang ini pribadi saya yang saya rasain gitu. Setiap saya sholat saya kosong gitu loh, saya kosong, saya cuma bertanya-tanya, ini saya sholat untuk siapa, berdoa kepada siapa. Dan yang saya tahu, setiap kita sholat itu kita harus mendoakan Nabi Muhammad. Saya bilang, kenapa harus didoakan? Ini di pertanyaan saya di setiap saya sholat, kenapa harus didoakan? Nah, saya ingat
Pas mama saya doa-doa gitu kan, saya ingat mama saya doa-doa di rumah, saya bilang dalam hati saya di saat saya berdoa, saat itu sholat Jumat ya, lagi sholat Jumat, saya langsung berdoa seperti ini. Isa Masih, kalau memang kamu itu Tuhan, saya minta gitu, minta apa ya? Minta suatu mujizat atau petunjuk untuk saya kalau menyatakan diri kamu tuh benar Tuhan gitu. Menyatakan kalau Yesus itu sebenarnya Tuhan. Makin hari saya lihat mama saya semakin positif auranya. Saya makin penasaran gitu sama siapa sih Yesus ini gitu. Saya makin penasaran siapa sih Yesus ini. Tapi hati saya menolak, banyak penolakannya, lebih banyak gitu, banyak penolakannya. Tapi secara tidak langsung, secara tidak saya sadari, di motor itu saya sering, kalau lagi naik motor saya sering nyanyi dalam hati saya gitu. Bukan dengan, saya selalu ikutin nyanyian itu. Cuma kadang-kadang gini, apaan sih nih, kok nyanyi kayak gini sih gitu. Apaan sih, kok bisa nyanyi kayak gini. Mungkin karena udah sering kebiasaan dengerin mama saya lagu pujian, walaupun saya udah pakai handset kenceng, tetap aja saya ikut nyanyi gitu. Ya apa sih yang bikin mama saya seperti ini gitu loh. Ternyata mama saya secara tidak langsung, mama saya nggak pernah membukakan saya. Secara tidak langsung mama saya tidak pernah membukakan saya, tetapi mama saya itu membukakan saya secara tidak langsung. Jadi apa ya, kayak saya nanya, mama kok bisa masuk Kristen sih, kenapa gitu. Mungkin nanti mama saya bakalan bersaksi untuk itu ya kan. Saya cuma mau menceritakan ini doang. Jadi saya bertanya ke mama saya, kenapa mama kok bisa masuk Kristen? Mama saya cuma jawab bla 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 gini. Oh ya, di situ saya makin penasaran sama agama mama saya, sama Tuhan Yesus ini. Saya makin penasaran. Kira saya cari tahu, buka-buka begini, buka-buka itu. Dan suatu ketika mama saya di dalam rumah sakit, saya di luar, saya nantang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhannya mama saya. Kalau memang kau Tuhan, tolong berikanlah kesembuhan kepada mama saya. Jikalau mama saya sembuh, saya mau ikut kamu gitu. Saya berdoa seperti itu. Saya minta detik itu juga mama saya harus sembuh. Cuma nggak dijawab oleh Tuhan. Akhirnya sini, wah ini bukan Tuhan. Saya seperti itu lagi. Akhirnya udah saya lupakan itu. Pertama kali datang ke Jakarta ini, saya ketemu cuma 5 hari sama dia di Jakarta. Nah, 5 hari istri saya pulang lagi ke Gorontalo. Di situ nggak tahu kenapa kita berdua sudah komitmen untuk menikah. Ya, saya nanti mau ngamen, mau nyariin kamu uang buat pulang ke Gorontalo. Kita selesai sampai sini. Karena aku udah janji sama Tuhan aku. Kalau kamu sampai Jakarta selamat, aku mau ikut Yesus. Aku mau sama mama aku biar satu surga. Situ saya nangis dan istri saya juga nangis. Saya nanya, kamu kenapa nangisnya? Kecewa sama aku ya? Saya bilang gitu. Dia bilang enggak, saya terharu katanya. Itu bakal jadi kesaksian istri saya nanti. Tapi dia bilang di situ, saya terharu. Di situ saya benar-benar nangis. Saya benar-benar itu sedih banget. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan sudah pilih saya. Di masa muda, di waktu muda usia saya ini, Tuhan memilih saya, menyelamatkan saya. Dulu saya, karena kan dulu katanya, kalau bukan katanya, emang benar, salah baca, salah arti. Jadi nggak boleh salah baca. Kalau di sini kita mau berdoa, mau seperti apa, Tuhan dengar. Dan Tuhan menerimanya. Seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Tak terukur dan tak ternilai dan bahkan tak bisa ditebak. Luar biasa pekerjaan Tuhan yang terus bekerja bagi Indonesia, suatu negeri yang sangat kita cintai dan kita kasihi. Haleluya, puji Tuhan. Kali ini saudara-saudara, kita akan terus mendengarkan bagaimana kesaksian dari Madura, suku Madura, dan orang dari suku Gorontalo. Kita tahu dua suku ini adalah suku yang sangat memiliki hubungan atau mereka memiliki kefanatikan yang luar biasa mengenai agama mereka.
mereka. Namun saudara, yang luar biasanya, dua suku ini justru ketika bertemu menikah, maka mereka memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tentu pilihan mereka ketika mereka memilih Yesus Kristus bukanlah sebuah pilihan acak-acakan, tetapi ada sebabnya, ada sebuah pengujian, ada sebuah pembelajaran, ada sebuah histori yang kemudian memunculkan pengakuan dalam diri mereka, menyatakan bahwa sesungguhnya hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, tentu hal itu akan sangat mengejutkan dunia, bahkan mengejutkan kita semua. Namun kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia menyelamatkan dan terus menyelamatkan orang-orang yang dikasihi dan dicintainya. Saudaraku, untuk lebih lengkapnya, mari saya terus mengajak saudara untuk mengikuti kesaksian ini selengkapnya, agar supaya kita tidak gagal paham, supaya kita dapat melihat, mendengar, dan dapat menanggap apa pesan yang ingin kami bagikan kepada saudara-saudara semua. Kiranya ini menjadi berkat tersendiri. Selamat menyaksikan. Haleluya. Memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Andika Febianto, usia saya 24 tahun. Saya sebelumnya, basic saya bukan dari agama, saya bukan dari Kristen dari kecil. Karena nama saya sudah Muhammad Andika Febianto, udah pasti tahu dari mana saya. Saya dari seberang. Saya dari kecil itu, hidup saya seperti apa ya? Basic apa ya, di keluarga saya kan orang Madura. Kakek saya Madura, mama saya Madura. Jadi mungkin banyak orang tahu ya, Madura itu kental sekali dengan agama Islamnya. Jadi saya di situ nggak pernah sama sekali, dari kecil nggak pernah tahu agama lain selain Islam. Nah, setelah bertumbuh dewasa, saya baru tahu ada agama lain selain Islam. Itu saya nggak diajarkan, di keluarga saya nggak pernah ada yang mengajarkan untuk membenci Kristen. Tapi tidak tahu kenapa rasa membenci orang Kristen itu tumbuh sendiri, mungkin karena pergaulan atau karena emang itu, saya nggak tahu, nggak mengerti. Intinya di dalam diri saya itu apa ya, melihat orang Kristen itu nggak senang lah, intinya benci dan menganggap mereka itu kafir. Karena yang saya tahu dulu hanya orang Islam lah, agama Islam lah yang benar, nggak ada agama lain yang benar selain Islam. Saya besar itu cuma berdua sama mama yang membesarkan saya tanpa adanya sosok ayah. Ayah saya masih ada, ayah kandung saya masih ada, cuma saya nggak pernah tinggal sama dia, cuma masih berkomunikasi gitu. Saya mau menceritakan singkatnya dari tahun 2014 ya. Dari tahun 2014 mama saya mengenal Tuhan Yesus, mama saya pindah masuk Kristen. Di situ usia saya sekitar umur berapa ya, saya lupa gitu. Pokoknya tahun 2014, mama saya tiba-tiba ngomong ke saya, mama mau masuk Kristen. Kamu gimana? Kalau kamu nggak seneng, nggak apa-apa, katanya. Tuhan, anak-anak. Mama nggak mau ninggalin Tuhan cuma karena anak gitu. Mama saya bilang seperti itu. Awalnya saya gimana ya, nggak menerima. Cuma ya udahlah, itu kan keyakinan seseorang gitu. Saya nggak mau mengganggunya, karena walaupun gimana pun, walaupun itu ibu saya atau siapapun, kalau namanya keyakinan itu nggak boleh ngelarang kan. Ya saya mengiyakan, cuma dalam hati saya sakit hati gitu. Saya kecewa, kenapa harus pindah agama gitu. Apalagi dengan almarhum kakek saya sangat tidak setuju dan benar-benar fanatik sekali. Di situ saya benar-benar, aduh gimana nih gitu. Apalagi di usia saya yang dulu masih remaja, masih muda banget kan, masih main-main gitulah sama teman-teman. Gimana nih kalau ditanya kan, apa nggak dibully gitu. Saya kalau ditanya malu apa enggaknya, nggak pernah malu. Punya orang tua seperti mama, nggak pernah malu. Walaupun bertato, Kristen juga, saya nggak pernah malu. Cuma yang lebih tepatnya itu, kenapa saya menghindari pergaulan yang takut dibully itu, lebih tepatnya sakit hati gitu. Karena
omongan orang kan seenaknya, ah malu ngikut begini, ah malu kafir. Itu sakit hati, yang ada nanti saya malah berantem gitu. Saya selalu menghindari orang-orang yang ngomongnya semena-mena, yang semaunya. Jadi saya selalu menutup-nutupin mama saya Kristen, jadi saya nggak pernah ngomong, mama gue Kristen, enggak. Saya nggak pernah ngomong ke orang-orang, kecuali dia bertanya, saya melihat dulu orang seperti apa nih yang bertanya. Saya nggak mau orang itu sampai bikin hati saya sakit dan saya malah berantem sama dia. Nah, di situ 2014 mama saya masuk Kristen itu, saya nggak terima. Akhirnya saya buka buka suatu channel YouTube. Di situ ulama besar lah ya, ceramah ulama besar, dan di situ ada yang bertanya tentang, sebentar saya mau buka dulu ini ya, tentang surat Az-Zukhruf ayat 61 yang artinya seperti ini. Dan sungguh dia Isa Al-Masih itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Di situ tafsirannya diperjelasin sama orang itu, tafsirannya seperti ini. Jadi Isa Al-Masih itu jangan dianggap Tuhan kalau di orang Kristen ya, jangan dianggap Tuhan, tapi dianggaplah sebagai dia nabi. Karena Yesus itu Yesus itu cuma dikasih mujizat sama Allah, katanya sama Allah, bukan Tuhan dia. Karena dia ada tahu hari kiamat juga karena Allah, bukan karena dia. Di situ saya bangga dengan orang itu kan, karena saya langsung mikir gini, ah gue punya punya ini ya nih, punya omongan kalau teman-teman gue nanya kenapa mah gue masih Kristen. Saya walaupun berbohong kepada teman-teman saya, cuma saya punya omongan gitu. Ma gue ngikut Kristen bukan nganggap Yesus itu Tuhan, tapi sebagai nabinya kan. Kalau di Islam kita ngikutin Nabi Muhammad, kalau ma gue enggak, ma gue ngikutin Isa Al-Masih. Saya jawab kayak gitu, padahal saya cuma bohong karena omongan Zakir Naik itu saya dulu, aduh, coba ke omongan itu. Pokoknya ulama itu uh, ada benar ya gitu. Dulu saya mikir, saya bangga gitu kan. Nah, udahlah, saya itu cuma di dalam hati kecil saya nggak tahu kenapa, mungkin karena mama saya setiap hari pujian di rumah, mama saya selalu berdoa di rumah walaupun saya pakai handset kencang-kencangnya, saya main game, saya nggak mau tahu tentang agama mama saya. Cuma di situ apa ya? Mungkin emang Tuhan udah memilih saya sejak dalam kandungan. Jadi pergumulan saya sudah dimulai dari tahun 2014. Di situ saya guncang ya kan. Saya Islam, cuma saya apa ya? Nggak ngejalanin sholat 5 waktu karena udah goyang, iman saya udah goyang di situ. Nah, akhirnya saya setiap saya sholat saya selalu begini, ini saya berdoa untuk siapa gitu. Ini pribadi saya ya, nggak tahu kalau orang-orang ini pribadi saya yang saya rasain gitu. Setiap saya sholat saya kosong gitu loh, saya kosong, saya cuma bertanya-tanya, ini saya sholat untuk siapa, berdoa kepada siapa. Dan yang saya tahu, setiap setiap kita sholat itu kita harus mendoakan Nabi Muhammad. Saya bilang, kenapa harus didoakan? Saya tidak, ini di pertanyaan saya di setiap saya sholat, kenapa harus didoakan? Nah, kira saya ingat pas mama saya doa-doa itu kan, saya ingat mama saya doa-doa di rumah. Saya bilang dalam hati saya di saat saya berdoa, saat itu sholat Jumat ya, lagi sholat Jumat, saya langsung berdoa seperti ini. Isa Masih, kalau memang kamu itu Tuhan, saya minta gitu, minta apa ya? Minta suatu mujizat atau petunjuk untuk saya kalau menyatakan diri kamu tuh benar Tuhan gitu. Menyatakan kalau Yesus itu sebenarnya Tuhan. Cuma nggak pernah ada jawaban, nggak pernah ada mujizat. Saya bilang, bukan lah, ini bukan. Cuma guncang, ini jatuhnya kayak ateis nggak sih kalau kayak gitu kan? Mungkin bisa dibilang seperti itu kan. Cuma saya Islam, saya masih sholat. Cuma setiap sholat itu saya selalu gitu mulu, kosong, kosong, kosong. Nggak pernah nggak pernah ada sedihnya, nggak pernah ada husunya, nggak pernah. Akhirnya di rumah kan kita udah satu rumah tapi beda agama gitu. Saya belum ada Kak Rizky, ada Mama, ada saya bertiga masih. Nah, di situ mereka setiap hari pujian, mereka setiap hari berdoa ke gereja pagi-pagi jam 6 subuh gitu. Saya ngelihat mama saya kok positif sekali auranya gitu kan. Semakin hari saya ngeliat mama saya semakin positif auranya. Saya makin penasaran gitu sama siapa sih Yesus ini gitu.
Saya makin penasaran siapa sih Yesus ini. Tapi hati saya menolak, banyak penolakannya, lebih banyak gitu, banyak penolakannya. Tapi secara tidak langsung, secara tidak saya sadari, di motor itu saya sering, kalau lagi naik motor saya sering nyanyi dalam hati saya gitu. Bukan dengan, saya selalu ikutin nyanyian itu. Cuma kadang-kadang gini, apaan sih nih, kok nyanyi kayak gini sih gitu. Apaan sih, kok bisa nyanyi kayak gini? Mungkin karena udah sering kebiasaan dengerin mama saya lagu pujian, walaupun saya udah pakai yang kenceng, tetap aja saya ikut-ikut nyanyi gitu. Cuma apa ya, nggak tahu kenapa, mungkin emang itu lagi saya sudah dipilih sejak dalam kandungan oleh Tuhan. Amin. Akhirnya di situ saya ragu, saya mulai mencari tahu sumber berkat dari mama saya. Selalu hidupnya semenjak kenal Tuhan itu selalu diberkati, selalu hidup selalu senang, selalu bahagia, nggak pernah sedih gitu. Saya langsung mencari. Terus mama saya juga orangnya lebih apa ya, sama saya lebih lebih lembut banget gitu, nggak pernah ngomong kasar ke saya. Jadi saya langsung mencari sumber berkatnya, mencari sumber siapa sih yang bikin mama saya seperti ini gitu loh. Ternyata mama saya, akhirnya mama saya secara tidak langsung, mama saya nggak pernah membukakan saya. Secara tidak langsung mama saya tidak pernah membukakan saya, tetapi mama saya itu membukakan saya secara tidak langsung. Jadi apa ya, kayak saya nanya, mama kok bisa masuk Kristen sih, kenapa gitu. Mungkin nanti mama saya bakalan bersaksi untuk itu ya kan. Saya cuma mau menceritakan ini doang. Jadi saya bertanya ke mama saya, kenapa mama kok bisa masuk Kristen. Mama saya cuma jawab bla 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 gini. Oh ya, di situ saya makin penasaran sama agama mama saya, sama Tuhan Yesus ini. Saya makin penasaran. Kira saya cari tahu, buka-buka begini, buka-buka itu. Dan suatu ketika itu, suatu hari tahun 2000 berapa ya? 2018 apa 2019, sekitar tahun itu. Jadi saya sama mama saya, sama Kak Rizky itu mau ke bioskop di daerah Mall BSD itu. Saya mau nonton bioskop. Naik lift, keluar dari lift, kalau mau ke bioskop itu kita ke kanan, kalau lurus itu, saya nggak tahu kok itu gereja mama saya, sama sekali saya tidak tahu kok itu gereja mama saya. Keluar dari lift, saya disambut bertiga sama, kebetulan itu teman gereja mama saya yang tetangga saya, jadi saya kenal orang itu. Saya langsung dirangkul, langsung dia ngebilang, puji Tuhan, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Saya dalam hati saya, apaan ini? Wah, gue dikristenin nih. Waduh, panas itu hati saya. Wah, emosi banget. Cuma saya orangnya, saya mau menghargai. Saya mau menghargai, nggak mau dilihat, apa ya, bukan nggak mau dilihat. Saya nggak mau bikin mama saya itu hancur hatinya gitu dengan saya pergi begitu aja. Dan saya juga nggak menghargai teman-teman mama saya kalau saya pergi begitu aja. Tapi dalam hati saya sangat sakit gitu. Kenapa nih gue kok diginiin sih gitu. Wah, gue masuk Kristen nih saya. Akhirnya saya masuk gereja itu untuk pertama kalinya tahun 2018 2019. Pertama kali saya menginjak gereja, dalam hati saya, wah, gimana ini? Mau pergi udah nggak bisa, pintu udah ditutup. Paling depan lagi kan. Waduh, udah saya paling depan. Akhirnya lampu udah dimatikan, itu berdoa. Saya nggak tahu doa apa. Intinya cuma nyanyi-nyanyi dalam hati saya dulu ya. Dalam hati saya, apa sih nyanyi-nyanyi mendingan di panggung gitu kan. Di luar banyak konser juga bisa. Dalam hati saya seperti itu dulu. Kira yang lain pada berdiri, saya duduk aja begini. Saya nunduk ke bawah. Dalam hati saya sambil sambil Allah Akbar dalam hati saya gitu. Wah, gue dikristenin nih, nggak terima nih. Akhirnya ada orang di belakang saya itu begini-giniin saya, tangannya saya didorong-dorong pundak saya kan. Mungkin dikodein suruh bangun, digini-giniin. Ini dalam hati saya, apaan nih orang, kan gue Islam gitu, ngapa sih gue suruh diri gitu kan. Akhirnya sudah selesai sebelum mau keluar dari gereja itu, saya sambil main HP, saya main WA mama saya. Saya WA seperti ini. Terima kasih sudah membuat saya cacat. Di situ pulang, saya 3 hari nggak pulang ke rumah. Mama saya cuma WA lagi, saya yakin suatu saat kamu bakalan ada di sini lagi, menginjak gereja ini lagi, dan bakal mengenal Tuhan Yesus.
Saya langsung blokir nomor mama saya. Itu makin kesel banget saya di situ. Cuma 3 hari saya pulang lagi. Di situ saya apa ya, makin makin nggak betah di rumah kan. Akhirnya saya cari kesibukan, saya kerja, ikut proyek bangun rumah gitu. Pertama kali saya ikut proyek bangun bangun masjid, renovasi masjid, saya ikut gitu. Saya nggak pernah mau betah di rumah. Saya selalu nyari kesibukan di luar untuk apa ya? Karena di rumah saya itu mama setiap hari nyanyi mulu, nyanyi pujian, selalu berdoa. Panas gitu. Saya nggak nggak terima, masih nggak terima dengan mama saya yang seperti itu. Cuma di sisi lain kadang seperti itu yang saya bilang tadi, saya selalu penasaran sama Tuhan Yesus ini. Saya selalu kadang-kadang suka ikut nyanyi di dalam hati saya. Cuma kalau secara tidak langsung mungkin iblis saya lagi menguasai diri saya tuh, saya selalu berkata kotor tentang agama Kristen ini, tentang Tuhan Yesus ini saya selalu berkata kotor. Akhirnya itu udah saya lewati. Di suatu hari itu mama saya sakit ya. Mama saya sakit tahun berapa ya? Itu lupa 2020 apa berapa itu. Mama saya sakit itu 1 tahun, mama saya 5 kali masuk rumah sakit ya. 5 kali masuk rumah sakit. Hmm, 2 bulan, 3 bulan itu ya pokoknya 1 tahun dulu 5 kali mama saya lama banget itu sakitnya. Itu saya berdoa, saya nantang Tuhan di situ. Saya nantang Tuhan. Mama saya di dalam rumah sakit, saya di luar, saya nantang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang mama saya. Kalau memang kau Tuhan, tolong berikanlah kesembuhan kepada mama saya. Jikalau mama saya sembuh, saya mau ikut kamu gitu. Saya berdoa seperti itu. Saya minta detik itu juga mama saya harus sembuh. Cuma nggak dijawab oleh Tuhan. Akhirnya sini, wah ini bukan Tuhan. Saya seperti itu lagi. Akhirnya udah saya lupakan itu. Saya berjalan. Ya semakin hari saya pernah berkata sama mama saya seperti ini. Nggak tahu kenapa. Saya pokoknya berkata nggak tahu kenapa menanyakan tentang agama. Mama saya bilang, kamu udah makin dewasa gitu. Kamu harus tahu Tuhan itu siapa. Tuhan mana yang kamu apa tuh Tuhan mana yang kamu sembah? Tujuan kamu di sini mau kemana? Saya bilang dengan pedenya, kalau kita mama masuk surga, kita juga surga yang sama. Neraka yang sama. Mama saya bilang, oh enggak, beda. Surga saya nyata, surga kamu nggak ada. Mama saya bilang seperti itu. Surga kamu beda. Surga mama di kanan, kamu di kiri. Saya di situ sedih. Masa iya beda? Iya, mama beda karena mama Tuhan Yesus katanya. Kita beda, kita nggak sama. Di situ saya sedih. Saya bilang sama mama saya guncang. Mungkin suatu saat ini mungkin saya lagi diproses. Saya bilang seperti itu. Mungkin saya lagi diproses untuk menemukan jalan yang lurus seperti itu. Akhirnya saya berjalan, mama saya mama saya dari dulu orangnya emang sudah kalau ngelihat orang dengan gangguan jiwa itu udah ini ya apa ngelihat orang telantar mama saya sudah selalu memberi gitu. Akhirnya di situ mama saya mulai ada di YouTube karena tujuan mama saya pengen agar orang dengan gangguan jiwa itu ketemu dengan keluarganya. Akhirnya saya diajak lah tuh untuk ngedit video di YouTube-nya, diedit video. Cuma saya bilang ke mama saya, iya mau. Cuma Dika nggak mau ya berurusan sama orang Kristen. Saya nggak mau ada muka saya nggak mau dibawa-bawa nama saya. Intinya saya nggak mau berurusan sama orang Kristen. Akhirnya mama saya bilang iya, ya udah. Ya udah, akhirnya saya berjalan, saya ngedit video. Cuma di situ makin panas saya ngeliat komentar-komentar orang-orang penontonnya. Mungkin sekarang ada yang nonton yang dulu doain saya selalu bilang di komentar yang bikin saya marah ya. Terima kasih doanya. Karena sekarang sudah tercapai, sudah tergabung sama Tuhan dan Tuhan juga sudah narik saya. Akhirnya doanya seperti ini ngomongnya di komennya. Semoga Muhammad Andika di
dijamah Tuhan Yesus. Terus saya langsung, apaan sih ini orang? Ini kan tentang ODGJ gitu, bukan tentang Tuhan Yesus. Saya bilang kayak gitu kan. Saya bilang mama saya sama Kak Rizky, ini orang apaan banget sih gitu ya. Nggak komen, nggak sesuai dengan apa, nggak ada tempat ya. Kalau mau ngomen seperti itu, langsung WA saya. Saya bilang gitu, saya udah nggak mau ngedit-ngedit lagi. Saya nggak mau berurusan sama orang Kristen, saya bilang gitu kan. Saya udah nggak mau ngedit-ngedit lagi. Akhirnya saya udah nggak mau ngedit. Akhirnya Kak Rizky lagi yang ngedit. Cuma emang pergumulan saya udah mulai ini banget di situ ya kan, sudah kuat sekali. Saya emang benar-benar rasa ingin tahu saya lebih kuat di situ. Jadi saya bilang ya udahlah, jalanin aja gitu, jalanin aja. Nah akhirnya saya di situ udah kenal sama perempuan, dan itu sekarang jadi istri saya. Jadi saya kenal di game ya, game online, PUBG Mobile. Saya kenal 2 tahun sama istri saya yang sekarang. Saya kenal 2 tahun sama dia. Di situ saya cuma main game doang, kerja, pulang kerja main game. Kadang kalau ini kan sebelum ngedit saya main game sama dia. Di situ saya udah cerita sama dia kalau mama saya itu agamanya Kristen. Karena tadinya kan kalau saya mau cerita tentang agama mama saya pengen lihat orang seperti apa dulu. Karena saya melihat istri saya yang sekarang ini orang yang nggak akan ngejudge, jadi saya menceritakan. Kalau mama saya ini Kristen, kata dia, oh iya nggak apa-apa, kenapa gitu kan, kita cuma temenan doang. Kita kan cuma temenan doang gitu. Saya akhirnya di situ ada sedikit lega gitu. Oh, ada orang yang nerima mama saya Kristen. Maksudnya gimana ya? Kan jarang banget ada seorang pacar gitu yang mau menerima mamanya Kristen gitu. Jarang gitu. Saya sudah ngedon di situ, sudah down duluan gitu kan untuk mendekati seorang perempuan karena mama saya Kristen. Baru kali ini saya mendapatkan orang yang seperti itu gitu dengan jawaban yang enak. Di situ akhirnya dia memutuskan Januari terbang ke Jakarta untuk menemui saya. Untuk menemui saya. Di situ kita bertemu 5 hari sama istri saya itu, istri saya yang sekarang, kita bertemu cuma 5 hari. Itu mungkin istri saya juga ada kesaksiannya di situ yang luar biasa nanti ya. Nah, ya ini istri saya, ini istri saya yang pertama kali datang ke Jakarta ini. Saya ketemu cuma 5 hari sama dia di Jakarta. Nah, 5 hari istri saya pulang lagi ke Gorontalo. Di situ nggak tahu kenapa kita berdua sudah komitmen untuk menikah. Akhirnya ya itu nanti ada kesaksian istri saya. Akhirnya singkat cerita, datanglah istri saya ke Jakarta. Di situ lagi ada tragedi kecelakaan ya, uh, pesawat jatuh waktu tahun kemarin itu ada pesawat jatuh. Di situ karena udah sayang gitu kan, terus dia mau terbang juga, saya khawatir gitu. Saya khawatir khawatir kepada dia, takut terjadi apa-apa. Di situ saya berdoa kan. Sebelum saya berdoa, saya selalu dapat bayangan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya selalu dapat bayangan. Itu nggak tahu suges saya atau emang beneran dapat bayangan dari Tuhan, tuh saya nggak tahu. Intinya saya dapat bayangan yang nggak pernah saya rasakan. Dapat bayangan kalau ini begini, dia bakalan seperti ini begini seperti ini. Wah, saya semakin was-was kan. Saya dapat bayangan dia bakalan kecelakaan, tapi bukan kecelakaan pesawat, kecelakaan motor lah, inilah kamu harus kayak gini, harus kamu gini. Saya jadi bawel sama dia. Dapat bayangan itu saya jadi bawel, yang kamu jangan kayak gini, kamu jangan terbang dulu gini gini gini. Saya selalu ngomong kayak gitu sama dia sebelum dia terbang itu. Di situ saya kayak orang, itu saya ngerasain ya, saya ngerasain sendiri itu kayak bukan diri saya. Saya malam-malam ngomong sama kucing. Saya ngomong sendiri. Saya kayak ngomong sama seseorang. Cuma saya lebih lebih lembut, lebih kayak apa ya? Lebih intinya kayak berbicara kepada Tuhan. Cuma saya nggak tahu itu siapa. Intinya saya berbicara kepada seseorang yang saya tidak tahu gitu loh. Dapat dapat pandangan-pandangan seperti itu, sahabat bayang-bayangan seperti itu. Akhirnya saya bilang kayak gini, ini apa sih katanya. Saya bilang gitu. Ini apa? Saya kembali nantang di situ. Saya bilang kalau emang istri saya yang sekarang ini nyampe ke Jakarta dengan selamat, dan pokoknya intinya sampai dengan selamat, sampai hari H saya pernikahan, saya bakalan masuk Kristen. Saya bilang seperti itu. Saya janji itu.
janji saya seperti itu. Saya menantang Tuhan seperti itu, kasih saya mujizat nyata. Sampai sini istri saya harus selamat. Akhirnya istri saya datang selamat. Di situ saya masih gitu kan. Cuma janji-janji doang, janji-janji palsu gitu kan, janji-janji palsu. Akhirnya setelah menikah, di situ saya ingat janji saya. Saya ingat janji saya malu, saya sedih, tiba-tiba saya nangis. Saya merasa rendah. Saya merasa sangat berdosa gitu dengan janji saya. Akhirnya setelah saya menikah, saya bilang sama istri saya, itu baru berapa hari ya masalah? 3 hari apa? Saya bilang sama istri saya nanti mau ngamen, mau nyariin kamu uang buat pulang ke Gorontalo. Kita selesai sampai sini. Karena aku udah janji sama Tuhan aku. Kalau kamu sampai Jakarta selamat, aku mau ikut Yesus. Aku mau sama mama aku biar satu surga. Situ saya nangis dan istri saya juga nangis. Dia bilang, saya nanya, kamu kenapa nangisnya? Kecewa sama aku ya? Aku bilang gitu, saya bilang gitu. Dia bilang enggak, saya terharu katanya. Itu bakal jadi kesaksian istri saya nanti, tapi dia bilang di situ saya terharu. Di situ saya benar-benar nangis, saya benar-benar itu sedih banget. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan saya, Tuhan sudah pilih saya di masa muda, di waktu muda usia saya ini, Tuhan memilih saya, menyelamatkan saya. Di situ bulan Mei saya dibaptis, puji Tuhan, bersama istri saya bareng-bareng. Itu saya langsung merasa, wah, hidup baru. Benar-benar saya merasa di hidup saya tuh, saya punya tujuan, saya punya Tuhan yang hidup. Saya nggak kosong lagi kalau berdoa. Ada sedihnya, nggak kayak dulu saya, karena kan di dulu katanya, kalau bukan katanya, emang benar, salah baca, salah arti. Jadi nggak boleh salah baca. Kalau di sini kita mau berdoa, mau seperti apa, Tuhan dengar. Dan Tuhan menerimanya. Seperti itu. Dan saya juga sangat berterima kasih, kalau tidak karena bukan karena mama saya yang selalu mendoakan saya nggak akan pernah terbuka hatinya untuk pengikut Yesus Kristus. Jadi doa mama saya tuh benar-benar, wah, saya pernah ngomong, saya dibikin cacat masuk gereja, akhirnya saya masuk gereja lagi, sampai masuk gereja yang sama saat ini. Saya pertama kali kemarin ya, pas lagi Natal itu, karena COVID kan, saya Natal pertama kali saya nginjak gereja itu lagi. Dalam hati saya seperti ini, wah, ini gereja dulu yang gue benci. Saya sampai sumpah-sumpah nggak mau masuk Kristen, saya sumpah-sumpah nggak mau nginjak lagi. Di situ saya, oh ya, Tuhan Yesus benar-benar dahsyat. Mau lari kemanapun, tetap kalau namanya udah dipilih, kita asal kita mau ya, karena banyak banyak apa tuh banyak yang terpilih, sedikit apa ya, banyak banyak yang ini kan, apa tuh, banyak yang dipilih sedikit, banyak yang terpanggil, banyak yang dipilih sedikit yang terpanggil kan. Jadi saya merasa, wah, Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadi saya merasa bangga banget gitu loh. Saya bahagia banget karena Tuhan menyelamatkan saya. Walaupun saya sekarang masih banyak belajar tentang isi Alkitab, saya masih banyak belajar. Saya harus tahu tentang banyak firman Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan dan Roh Kudus selalu akan menuntun saya. Amin. Jadi sekian kesaksian saya. Saya serahkan lagi kepada keajaiban atau keajaiban yang terjadi itu, spesial itu nggak ada. Cuma langsung kayak ditegur Tuhan gitu loh. Ditegur Tuhan, janji kamu gitu. Janji kamu. Saya di situ langsung nangis. Wah iya, janji kepada Tuhan gitu. Pada Tuhan Yesus saya harus
ikut dia gitu. Saya langsung tiba-tiba nangis kejer depan istri saya. Di situ langsung wah gitu. Pas saya sekarang dibaptis aja, saya masih nantang. Saya masih menantang Pak Pendetanya. Saya dalam hati saya, mungkin tuh masih banyak roh jahat di dalam hati saya, di dalam diri saya itu. Saya nantang. Kalau emang saya dibaptis ini ada keajaiban atau kuasa, tunjukkan. Itu saya dibaptis, saya muntah darah. Di situ habis dibaptis makanya saya bilang saya hidup baru. Di situ saya merasakan, wah Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus nyata. Di situ saya udah nggak ragu lagi sampai sekarang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayangan-tayangan kami di channel ini. Jangan lupa saudara yang belum subscribe, saudara subscribe. Yang belum like, dan berkomentarlah. Dan bagikanlah tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.